Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwas sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak henti-hentinya lisan kita mengucapkan kalimat syukur alhamdulillah, karena dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan berupa nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga detik ini kita masih bisa berkumpul di salah satu tempat yang penuh berkah insyaallah. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa umatnya dari alam kegelapan kepada cahaya Islam, Nabi yang membawa umatnya dari lembah kesyirikan kepada cahaya tauhid. Maka sangat wajar kita mengucapkan salawat kita kepada baginda kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan sampai kepada suatu kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari harta. Ketika ayat ini turun, ikhwas sekalian, maka ada salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal kaya raya yang bernama Abu Talha. Abu Talha merupakan sahabat Rasulullah yang paling kaya di zamannya. Lalu begitu mendengar ayat ini turun kepada Rasulullah, Abu Talha datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mendengar telah turun ayat kepadamu, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Dan sungguh ya Rasulullah, tidak ada hartaku yang paling aku cintai, melainkan ada sebuah sebidang tanah di dekat masjid yang aku beri nama Bayrokha. Bayrokha ini, ikhwas sekalian, adalah kebun kurma yang ada di depan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalamnya banyak sekali buah-buahan, bukan hanya kurma, dan juga ada mata air yang begitu jernih. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering masuk ke situ untuk minum, untuk berwudu. Bahkan terkadang Rasulullah duduk di bawah naungan pohon-pohonnya yang begitu rindang, karena begitu indahnya, ikhwas sekalian. Jadi kebun ini merupakan satu-satunya harta yang sangat dicintai oleh Abu Talha. Maka ketika firman Allah Subhanahu wa taala turun, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kamu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan, kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kamu menginfakkan apa yang kamu cintai dari hartamu. Begitu mendengar ayat ini, Abu Talha mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saksikanlah hari ini, detik ini aku infakkan kebunku di jalan Allah." Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Zaka ma'un rabih." Itu adalah harta yang sangat menguntungkan. Kalau begitu, engkau infakkan kepada keluargamu, engkau bagi-bagikan kepada saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu sebagai bentuk ketaatanmu kepada Allah dan Rasul-Nya. Ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kisah yang tentunya memberikan kita faedah yang banyak. Lihatlah sahabat ini bagaimana mereka begitu mendengar ayat Allah turun kepadanya, mereka langsung praktekkan, mereka langsung amalkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kata Allah, "Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai engkau menginfakkan apa yang kamu cintai dari hartamu,
Abu Talha begitu mendengar ayat ini, beliau langsung mencari dan melihat harta yang paling dia cintai, lalu kemudian ia infakkan di jalan Allah. Adakah ikhwas sekalian keimanan yang luar biasa seperti ini? Makanya para ulama dahulu, mereka begitu semakin mereka cintai harta, malah mereka semakin menginfakkan di jalan Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tahu, mereka sadar bahwa harta itu hakikatnya yang mereka infakkan adalah itu yang akan mereka bawa. Oleh karenanya ikhlas sekalian, mari kita berusaha untuk menginfakkan harta terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang begitu mulia, begitu mendengar ayat Allah turun, mereka benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya. Sami'na wa ata'na, mereka dengarkan lalu kemudian mereka taati. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang memiliki sifat dermawan, sehingga dengan sifat dermawan itu kita berusaha menginfakkan harta yang paling kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita menjadi hamba yang dirindukan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ikhwan sekalian, semakin kita mencintai harta, itu akan mengakibatkan hati kita menjadi rusak dan menyebabkan kita kurang bersyukur terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.